Halo kawan pajak, selamat datang di podcast pertama KPP Pratama Wonosari. Podcast kali ini judulnya adalah Ngosak Ngasih, Ngobrol Santai Pajak Asik. Nah, kali ini saya, Evanida, ditemani oleh Kak Jainal dan Kak Dani selaku asisten penyuluh di Wonosari. Ini mengundang narasumber di pagi hari ini yaitu Kak Dior, asisten penyuluh pajak di Wonosari. Pagi ini kita akan membicarakan terkait dengan pajak. Terkait pengertian pajak, apa sih pajak, kemudian apa sih wajib pajak, dan lain sebagainya. Saat ini kita sedang ada di Pawon Purbo. Sambil menunggu Pawon Purbonya buka, kita akan ngobrol sedikit terkait dengan pajak. Saya sapa dulu ya narasumber kita pada pagi hari ini. Selamat pagi Kak Dior. Pagi Kak Eva, selamat pagi. Iya, gimana nih kabarnya? Semua. Iya, selamat pagi. Gimana kabarnya Kak Dior? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Di masa pandemi yang masih berlangsung kali ini tentu kesehatan ini menjadi sangat penting ya Kak Dior. Betul sekali Ya. Kak Eva ya. Kita berharap juga di masa pandemi kali ini yang sudah berangsur membaik, nah UMKM bisa bangkit bersama-sama ya. Iya betul, Ya, Kak Eva. Semoga UMKM semuanya bisa bangkit dalam kondisi walaupun masih ada pandemi saat ini. Iya, baik. Nah, kita pagi ini mau ngobrolin tentang pajak ya Kak Dior. Iya betul Kak Eva. Nah, utamanya nih terkait dengan wajib pajak. Nah, apa nih wajib pajak seperti itu ya? Nah, sebelum masuk ke pertanyaan-pertanyaan inti, saya mau tahu nih, sebenarnya pajak itu apa sih Kak Dior? Baik Kak Eva, untuk pajak itu kalau dari sini ya, saya ambil dari peraturan ya. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan mendapatkan imbalan secara tidak langsung dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat ya, seperti itu Kak Eva. Jadi analoginya seperti ini, kita itu seperti iuran wajib ya, seperti kita memberikan iuran kepada negara. Nanti uang iurannya itu nanti untuk pembangunan, untuk kesejahteraan masyarakat, nanti itu akan dikembalikan kepada masyarakat walaupun kita tidak merasakannya secara langsung ya. Contohnya seperti untuk pembangunan jalan, pembangunan rumah sakit, lalu untuk subsidi ya, seperti itu ya. Iya, betul. Semoga masyarakat juga merasakan ya dampak pajak itu sendiri. Karena banyak nih masyarakat yang belum tahu sebenarnya mereka bayar pajak ini larinya kemana sih, atau manfaatnya apa sih. Nah, seperti itu. Nah, sebenarnya ini sangat bermanfaat sekali ya kawan pajak semua. Bisa dalam bentuk pembangunan rumah sakit, maupun pembangunan jalan raya dan lain sebagainya, yang semoga bisa dinikmati semua oleh kawan pajak di seluruh Indonesia. Iya, seperti sekali, itu. Iya, nah, kalau misalnya sudah wajib pajak, itu artinya dia namanya wajib pajak ya Kak? Iya, betul Kak Eva. Jadi tidak semuanya wajib pajak itu nanti membayar ya, tapi ada juga yang cukup melaporkan ya. Itu sebagai bentuk kontribusi kita semua ya, sebagai warga negara yang baik, agar kita bisa demi kesejahteraan negara juga kita bisa kontribusi melalui pajak, seperti bisa melaporkan ataupun membayarkan pajak begitu. Iya. Nah, tadi kan disebutkan Kak Dior ya, nggak semua orang itu adalah wajib pajak. Nah, betul. Syarat jadi wajib pajak itu apa Kak? Jadi untuk syarat menjadi wajib pajak itu ada yang namanya syarat subjektif dan syarat objektif Kak Eva ya. Untuk syarat subjektif itu sendiri ada yang namanya orang pribadi, lalu badan, bentuk usaha tetap, dan ada warisan yang belum terbagi. Itu merupakan syarat subjektif. Lalu syarat objektifnya apa? Syarat objektifnya yaitu mempunyai penghasilan, begitu kan Eva. Jadi yang dimaksud seperti ini, apabila memenuhi syarat subjektif dan objektif, itu nanti baru bisa mendaftarkan untuk mempunyai NPWP ya. Jadi kalau sudah mempunyai NPWP pasti ada kewajibannya, ada hak dan kewajibannya, begitu Kak Eva. Baik, jadi seperti itu ya kawan pajak. Tidak semua orang itu adalah wajib pajak. Ya, jadi bagi kawan pajak semua pastikan sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif.
Untuk syarat objektif tentunya punya penghasilan ya Kak Dior. Betul sekali Kak Eva, untuk syarat objektifnya yaitu mempunyai penghasilan, dan kalau misalnya pun mau mendaftarkan NPWP itu minimal, mohon maaf ya kawan pajak semua, minimal harus berusia 18 tahun untuk bisa mempunyai NPWP sendiri. Kalau misalnya Baik. belum mencapai umur 18 tahun itu masih mengikuti NPWP dengan orang tua, NPWP Baik. milik orang tua gitu, Baik. Kak Eva. Untuk adik-adik kawan pajak ya berarti Iya, ini betul sekali. yang Kalau belum berusia 18 tahun. tapi Nah, sudah punya penghasilan ya itu nanti bisa menggunakan Iya. NPWP orang tua. pakai NPWP orang tua terlebih dahulu ya. Betul sekali. Baik. Nah, tadi sudah disebutkan NPWP. Nah, gimana sih cara daftar NPWP? Apakah susah? Kan biasanya kan, wah males nih orang-orang ke kantor pajak. Udah antri lama, cuma daftar NPWP seperti itu. Nah, apakah ada solusi lain Kak Dior? Iya, ada kucingnya. Kalau misalnya untuk mendaftarkan NPWP itu bisa di mana aja Kak Eva? Oh, bisa di mana itu ya aja. nggak harus datang kantor pajak ya. Kalau misalnya mau daftar NPWP itu asal ada koneksi internetnya, nanti bisa melalui website irek.pajak.go.id. Baik, ya. baik. Ya nanti ada persyaratannya, misalnya untuk mendaftar untuk NPWP orang pribadi ya, orang pribadi itu seperti kita Kak Eva ya. Iya. Kita yaitu bisa pegawai atau pengusaha. Kalau untuk badan itu seperti CV, PT, Iya, koperasi, iya. yayasan, firma dan sebagainya, begitu Kak Eva. Baik. Jadi tadi websitenya apa Kak Dior untuk daftar NPWP? irek.pajak.go.id. Oh baik, bagi kawan pajak semua yang mau mendaftarkan NPWP bisa melalui website di laman irek.pajak.go.id. Untuk orang pribadi persiapkan apa Kak Dior? Untuk orang pribadi cukup persiapkan KTP sama KK-nya Baik. saja. Ya, KTP sama KK. Jadi itu tidak perlu melakukan upload ya. Untuk kawan pajak semua ya. Untuk orang pribadi itu cukup nanti masukkan NIK dan nomor KK. Oh, baik, NIK, KTP dan baik. nomor KK. Lalu untuk yang misalnya wanita yang sudah menikah, wanita sudah menikah itu pilihannya bisa mempunyai NPWP sendiri, bisa NPWP bergabung dengan suami. Oh ya. jadi pilihan ya Kak Dior. Betul sekali ya. Baik. Jadi itu kalau untuk wanita yang sudah menikah itu bisa memilih bergabung dengan suami ya. Itu menjalankan kewajiban perpajakan tidak terpisah dengan suami begitu. Iya. Jadi gimana nih Kak Dior? Kalau misalnya istri ini mau digabung dengan suami, cara daftarnya gimana sih sebenarnya? Oh kalau untuk istri gabung dengan suami nanti bisa datang ke kantor pajak terdekat. Langsung ya? Iya, cukup bawa fotokopi KTP istri dan fotokopi KK, mengisi formulir permohonan cetak ulang kartu NPWP untuk istri ya, nanti bisa langsung. Iya. Begitu, Baik. Kak. Kalau mau terpisah Kalau dengan suaminya nih, kalau mau terpisah dengan suaminya, pastikan dulu suaminya untuk mempunyai NPWP ya Kak Eva. kan NPWP Iya. suami ada ya Kak Iya, Dior? pastikan suami sudah mempunyai NPWP. Iya. Lalu kalau sudah mempunyai NPWP nanti bisa mendaftar lewat irek.pajak.go.id ya. Nanti memilih Baik. kewajiban perpajakan terpisah, memilih Iya. terpisah. Ada yang diupload nggak sih sebenarnya? Ada Kak Eva. Jadi untuk yang memilih untuk wanita yang sudah menikah untuk memiliki NPWP sendiri itu nanti yaitu perlu mengupload foto kartu NPWP punya suami, Iya. foto KK, Iya. lalu foto surat pernyataan menjalankan kewajiban perpajakan terpisah dengan suami. Begitu Kak Oh, Eva. baik. Tadi kan kita udah ke orang pribadi sudah ya Kak Betul. Dior. Kemudian istri juga sudah. Nah, kita masuk ke badan nih. Iya. Kalau badan nih syaratnya apa aja sih? Kalau kalau ke badan ya itu cukup itu aja Kak Eva. Nanti scan akta pendirian. Kalau misalnya ada akta perubahan nanti juga di scan. Lalu kalau misalnya tidak ada akte bisa menggunakan SK. SK itu nanti biasanya ada lampirannya yaitu susunan pengurus. Ya. Nanti dipastikan untuk pengurusnya sudah mempunyai NPWP ya Kak Eva, Baik, ya? sudah Iya. harus punya NPWP Iya, semua ya kawan pajak. Betul Iya. sekali, sudah mempunyai NPWP ya. Iya, Nah, nanti sama scan dari KTP. Baik. Itu lampirannya. Jadi saya ulang kembali ya kawan pajak, bagi kawan pajak yang belum punya NPWP dan mau mendaftarkan NPWP, tidak usah ke kantor pajak, tidak usah antri, cukup duduk di depan komputer atau laptopnya yang punya koneksi internet ya. Buka laman irek.pajak.go.id, kemudian persiapkan syarat-syaratnya. Baik, tadi sudah disebutkan ya cara pendaftar NPWP Kak Dior. Nah, sekarang apa sih sebenarnya hak dan kewajiban wajib pajak itu sendiri? Ya, baik.
Baik Kak Eva ya, untuk warga negara yang baik pasti akan melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya dengan baik ya Kak Eva ya. Ini saya menjelaskan itu aja nggih, salah satunya aja ya. Untuk haknya wajib pajak, nanti wajib pajak berhak untuk mendapatkan informasi, berhak mendapatkan pelayanan ya dari kantor pajak ya. Untuk kewajibannya ya salah satunya yaitu lapor dan atau bayar. Jadi tidak semua wajib pajak itu nanti akan membayarkan pajak. Contoh kalau misalnya yang melaporkan itu contoh seperti pegawai itu cukup lapor pajak saja, lapor SPT tahunan untuk orang pribadi ya. Lalu kalau misalnya untuk yang membayar itu biasanya pengusaha itu karena memang mempunyai usaha ya, penghasilan atas usahanya tersebut nanti ada pajak yang harus dibayarkan begitu ya. Itu sebagai kontribusi kita ya Kak Eva ya, kontribusi kita agar negara kita bisa semakin maju, agar pembangunan di Indonesia ini semakin berkembang begitu ya. Itu sangat banyak sekali manfaatnya untuk pajak begitu Kak Eva. Baik, jadi untuk kawan pajak semua yang sudah punya NPWP, jangan lupa untuk dilakukan ya. Betul, kewajiban perpajakannya. Nanti kan sudah disebutkan kewajibannya. Kalau hak wajib pajak ini apa aja sih Kak Dior? Ya, hak wajib pajak itu ya selain yang tadi saya sebutkan untuk mendapatkan pelayanan ya, itu hak wajib pajak itu macam-macam ya Kak Eva ya. Nanti bisa mendapatkan pelayanan, bisa mendapatkan informasi, maupun misalnya wajib pajak itu ingin mempunyai apa ya, seperti insentif dan sebagainya, itu nanti bisa mengajukan ke kantor pajak atau melalui online juga bisa Kak Eva. Baik. Gitu. Melalui pajak.go.id begitu Kak. Baik. Jadi bagi kawan pajak semua yang sudah menjalankan kewajiban perpajakannya dan ingin mendapatkan haknya, ini sebenarnya bisa mendapatkan informasi, berarti kita ada yang bisa ditanya-tanya ya Kak Dior. Baik, untuk nomor-nomor yang bisa dihubungi di KPP Pertama Wonosari ini ada berapa nomor Kak Dior? Untuk salah satu nomornya yaitu nomor helpdesk, nanti akan ditampilkan di layar berikut ini ya. Kita ada media sosial, salah satu ada di Instagram @pajakwonosari, lalu Facebook akunnya KPP Pertama Wonosari, dan di Twitter @pajakwonosari. Begitu kawan pajak semua ya. Baik. Nanti bisa menghubungi lewat media sosial juga bisa. Iya, bagi kawan pajak yang ingin bertanya di KPP Pertama Wonosari bisa menghubungi media sosial tersebut ya. Bisa di Instagram, Twitter maupun Facebook ya kawan pajak semua. Betul sekali Kak Eva. Nah, sepertinya ini waktunya sudah hampir selesai ya Kak Dior. Betul sekali Kak Eva. Nah, sebelum mengakhiri podcast pada pagi hari ini, ada nggak sih pesan-pesan yang ingin Kak Dior sampaikan ke kawan pajak semuanya yang menonton ini? Iya, saya ada sedikit pesan ya untuk kawan pajak semua ya. Untuk kawan pajak semua, kalau kita menjadi warga negara yang baik, pasti kita akan melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik. Ya, karena semakin kuat pajak suatu negara atau apalagi negara Indonesia, maka pembangunan maupun kesejahteraan masyarakat juga nanti akan semakin baik begitu. Semoga kawan pajak semua selalu dalam keadaan sehat selalu ya Kak Eva ya. Lalu semoga selalu dilancarkan usahanya ya Kak Eva. Betul. Keren banget ya pembicaraan kita di pagi hari ini, berkualitas sekali kawan pajak. Betul sekali Kak Eva. Nah, semoga kawan pajak juga jadi tercerahkan terkait dengan apa sih pajak, kemudian wajib pajak ini apa sih gitu. Iya, betul sekali. Nah, terima kasih untuk kawan pajak yang sudah meluangkan waktunya menonton podcast kami yang pertama. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dan saya mengucapkan terima kasih ke narasumber kita pada pagi hari ini, yaitu Kak Dior, sebagai asisten penyuluh pajak di KPP Pertama Wonosari. Akhir kata, pajak kuat, Indonesia maju.